Super energik, sangat asyik dilihat dan sangat rock sekali. Punya sound drum yang khas yang sangat membekas di hati para fansnya. Drum kit yang memang khusus rock dan banyak yang menyukai sound dari tom-tomnya. Inilah dia, Mike Portnoy. Walaupun jagat musik rock sempat dihebohkan karena Portnoy memutuskan keluar dari Dream Theater pada bulan September 2010 saat dalam tour Avenged Sevenfold. Adapun alasan yang terlontar terkait hengkangnya Portnoy adalah dia butuh istirahat dari grup yang telah lama terbentuk itu. Kepergian drummer Mike Portnoy dari Dream Theater menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi penggemar band yang telah berdiri tahun 1985 itu. Meski Dream Theater telah menggait Mike Mangini untuk mengisi kekosongan drummer, tetap saja banyak yang berharap Portnoy akan kembali. Lalu, apa saja yang berbeda dari Dream Theater setelah Mike Portnoy meninggalkan grup tersebut? Yuk langsung saja kita gaskan. Dream Theater, bisa dibilang mereka adalah band dengan kombinasi gitaris, keyboardis, bassis, dan drummer paling sempurna. John Petrucci, Jordan Rudess, John Myung, Mike Portnoy, dan dengan vokal khas James LeBrie menghasilkan band progresif yang brilian, nggak ada duanya. Mike Portnoy khususnya adalah drummer yang magicnya tidak dimiliki orang lain. Selain aksi panggungnya yang nggak lebay tapi sangat teknikal, style drumming dia sangat hidup dan banyak ciri khas nyolong-nyolong fill-in nakal di tengah-tengah lagu secara tidak terduga. Fill-in ini biasanya dimainkan di Stax atau Hit-Head. Udah lagi asyik dengerin lagu, tahu-tahu Mike Portnoy ngagetin dengan cara nyolong fill-in kecil. Portnoy banyak menyediakan groove-groove tingkat tinggi. Yang paling terkenal tentunya intro lagu 6.00 yang fenomenal itu. Portnoy bukan hanya drummer, dia adalah motor dari Dream Theater. Dia yang punya ide bikin perlombaan untuk fans ngarang lagu progressive Stream of Consciousness. Hanya dikasih judul dan coretan catatan dari band. Terus mereka harus interpretasi sendiri musiknya kayak apa. Musisi fans pada berlomba bikin lagu progressive instrumental mereka masing-masing, yang ternyata keren-keren banget. Portnoy juga membuat liputan video Dream Theater di studio secara candid, memperlihatkan hints untuk album mereka yang akan datang. Ini dia lakukan sejak proses pembuatan album Metropolis Part 2, Scenes from a Memory yang fenomenal itu. Dia menyoroti deretan CD-CD album yang katanya adalah inspirasi untuk album ini. Gimana nggak excited fansnya? Di masa sosmed sekarang ini mungkin sesuatu yang biasa, tapi di saat itu di tahun 1999, ini adalah hal yang super cool. Portnoy juga terkenal sebagai musisi yang peduli dan respect pada fansnya. Dia sangat ramah melayani fansnya berfoto dan tanda tangan. Manakala ada fans yang nungguin Portnoy berjam-jam di hotel dan diusir oleh security, Portnoy langsung marahin itu security dan mengajak fansnya berfoto bareng. Jadi kebayang sedihnya waktu baca berita Portnoy keluar dari Dream Theater, disusul dengan drama-drama lanjutannya. Dan ironisnya, nama Dream Theater itu adalah usulan dari almarhum ayahnya Portnoy. Ironisnya satu lagi, proses mencari pengganti Portnoy direkam dan dijadikan video seperti sebagaimana Portnoy biasanya membuat video-video untuk fans Dream Theater. Fans Dream Theater menonton video ini berkali-kali untuk melihat dan mengagumi betapa tingginya standar Dream Theater dalam menerima personel baru. Di antara kandidat tersebut ada drummer yaitu Angra Eccles Priester, sayang dia gugur, dan ada nama-nama lain juga terkenal seperti Virgil Donati dan Thomas Lang. Tapi yang menang memang pantas mendapatkannya yaitu Mike Mangini. Sebenarnya nggak ada masalah dengan Mike Mangini. Waktu diterima sebagai drummer Dream Theater, dia adalah dosen di Berklee College of Music, alma mater Petrucci, Myung, dan Portnoy, departemen perkusi. Jadi nggak perlu diragukan lagi lah ilmunya. Bagi kalian yang jago ngedrum, mainin lagu-lagu era Mike Mangini mungkin lebih sulit daripada lagu-lagu era Portnoy. Ini membuktikan memang Mangini bukan musisi kaleng-kaleng. Tak bisa dibantah, Mangini sebagai akademisi Berklee punya teknik yang lebih tinggi dari Portnoy. Tapi sebagai drummer Dream Theater, dia nggak punya magicnya. Dalam hal groove, kalau melihat bagaimana lagu 6.00 dimainkan oleh Mangini, dia bisa memainkannya dengan hampir sempurna. Tapi seolah-olah kayak robot, nyawanya nggak ada lagi.
Mungkin karena ini khas groove patah-patahnya Portnoy. Di era Manjini, suara drum sangat mendem di mixingnya, tidak terdengar tegas seperti di era Portnoy. Saking mendemnya, skill sulit Manjini jadi tidak tersorot keluar. Selain itu, Manjini sendiri bukan drummer nakal kayak Portnoy. Sesulit-sulitnya dia main, Manjini patternnya cukup predictable. Kesimpulan saya, dia mengembalikan drummer Dream Theater ke kodratnya, yaitu sebagai pengiring dan penjaga tempo, bukan sebagai frontliner. Portnoy bisa dikatakan sebagai leadernya Dream Theater. Dialah yang punya peran besar untuk menentukan arah musik dan bisnis Dream Theater. Karakternya yang energik, vokal, dan tanpa basa-basi memang cocok menjadikan dirinya sebagai leader band ini. Lihat saja rekaman-rekaman DVD-nya ketika di luar panggung. Ketika recording dan interview media, Portnoy terlihat mendominasi. Termasuk idenya yang kontroversial, yaitu mengajak seluruh anggota bandnya supaya hiatus atau berhenti sebentar, yang kemudian tidak disetujui anggota band lainnya, dan ia memutuskan untuk keluar dari band. Kini, tanpa Mike Portnoy, ada beberapa perubahan. Pertama, dari segi musik, ada sedikit pergeseran. Dari yang nuansanya cenderung dark, heavy, dan durasi tracknya panjang-panjang belasan menit di beberapa album terakhir sebelum Portnoy pergi, seperti album Train of Thought, Octavarium, Systematic Chaos, dan Black Clouds. Kini nuansanya lebih ke prog rock dan tracknya lebih singkat padat. Contohnya kayak album Dramatic Turn of Events, Dream Theater, The Astonishing, dan Distance Over Time. Mungkin ini karena pengaruh Portnoy yang memang cenderung suka musik yang metal heavy. Berikutnya ada drum sounds and mixing. Banyak fans, khususnya fans Portnoy tentunya, tidak suka hasil mixing drum Manjini di beberapa album terakhir, khususnya di album Dramatic Turn of Events, karena kualitasnya jauh berbeda dengan album terakhir Portnoy, Black Clouds and Silver Lining. Namun di album terakhir Distance Over Time, mixingnya sudah jauh lebih baik. Selanjutnya, manajemen dan public relation tidak lagi one man show. Tur di belakang panggung, interview media, tur ketika recording di studio kini lebih banyak dilakukan Jordan Rudess dan John Petrucci. Selain itu, mengingat persona Mike Portnoy yang energik, Dream Theater kini terlihat lebih kalem. Fans Portnoy yang masih sakit hati dan gagal move on masih suka berkomentar sampah, terutama untuk menyerang Manjini, di lini masa atau di kolom komen dimanapun tentang Dream Theater. Jika mencari band metal yang punya kualitas live sama dengan rekaman studionya, Dream Theater adalah salah satunya. Malahan tak jarang di atas panggung, para personel memberi kejutan lewat improvisasi yang tak pernah ada dalam album. Dream Theater gemar menggabungkan berbagai genre, seperti jazz, blues, rock, dan metal, ke dalam aransemen musik yang sangat rapat dan rapi. Simak saja Breaking All Illusions, yang dibuka dengan intro permainan gitar heavy metal, kemudian permainan keyboard jazz di pertengahan lagu, disusul gitar bernuansa rock ballad, dan berlanjut ke melodi blues yang menyayat. Baik Mike Portnoy atau Manjini, keduanya sama-sama bagus. Ya namanya juga orang, pasti punya gaya masing-masing. Lalu gimana nih menurut pendapat kalian guys? Apakah merindu Mike Portnoy bersama Dream Theater atau memilih nikmatin dan legowo aja Dream Theater berjalan bersama Manjini? Share ya pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, salam rock and roll.